Hey hey hey, terus ini dengerin ada cerita seru yang sayang dilewatin. Dari hati, ngalir bebas, asli apa adanya. Selamat datang di Ruang Cerita. Sejauh ku memandang, hanya kamu yang mencuri pandang. Sesaat ketika engkau datang, segalanya tenang. Hai Jamallah, bolehkah kau selamanya ku sayang, terbang di antara bintang-bintang, menikmati cinta dan menghilang. Halo Sobat Cerita, selamat datang di podcast Ruang Cerita. Karena setiap orang punya cerita di balik kesibukannya. Kembali lagi bersama aku Jidan Dan aku Hatiku. yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah Sobat Cerita, pernah gak sih kalian kepikiran kalau kehidupan mahasiswa itu gak cuma soal tugas, presentasi, ataupun deadline? Karena di luar jam kuliah ternyata banyak juga mahasiswa yang punya perjuangan dan cerita hidupnya masing-masing. Bener banget, ada yang pulang kuliah langsung rebahan, ada juga yang pulang kuliah harus langsung lanjut kerja. Dan bintang tamu kita hari ini termasuk yang keduanya, yang harus kerja sehabis pulang kuliah. Bener banget, di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, dia juga ikut membantu usaha keluarganya, yaitu berjualan gorengan. Dari pengalaman itu, ada banyak pelajaran yang dia dapatkan, mulai dari membagi waktu menghadapi tantangan, sampai belajar tentang tanggung jawab dan kerja keras. Nah, di episode kali ini, kita bakal ngobrol santai soal bisnis, perjuangan kuliah sambil kerja, dan pengalaman hidup yang gak semua mahasiswa rasain. Karena hari ini kita bakal ngobrol langsung sama seorang yang menjalani semuanya secara nyata. Langsung aja kita sapa bintang tamu kita hari ini, yaitu Siti. Halo Siti, apa kabar? Halo Tiku, halo Zidan, kabar baik, gak sabar banget nih mau cerita sama kalian. Boleh kenali diri dulu nggak? Sekarang semester berapa dan lagi sibuk apa nih? Boleh dong Zidan, halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Monica, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi dan sekarang aku udah semester 4. Wah, seru nih. Berarti selain kuliah, kesibukan kamu itu sambil jualan ya? Iya betul banget Tiku. Oke, sebelum kita masuk ke cerita yang lebih serius, aku mau tes dulu nih kejujuran dari kamu. Nah, ini penting banget sih buat kita semua tahu ya, Jidan. Bener banget, Tiko. Jujur deh, kamu lebih hafal rumus kimia atau harga gorengan per biji? Yang pastinya harga gorengan per biji dong Zidan. Kalau rumus kimia, aku SMA-nya aja IPS. Berarti kalau misalnya tiba-tiba dosen tanya dadakan, kamu bakal lebih panik atau kalau gorengan tiba-tiba habis sebelum jam jualan selesai? Aku lebih panik ditanya dosen tiba-tiba sih. Kalau urusan gorengan habis sebelum jam jualan selesai, justru itu alhamdulillah banget, berarti rezeki aku lagi bagus di hari itu. Berarti bisa pulang cepet gitu ya? Tuh. Pernah nggak sih kamu lagi ngantuk banget di kelas, terus tiba-tiba kebayang gorengan hangat baru diangkat? Tergantung sih, kadang pernah. Itu kalau lagi lapar banget nih, kebayang tahu isi. Anget-anget, enak banget deh pastinya. Itu emang enak banget sih. Nah, ini yang aku penasaran. Pernah nggak kamu bawa gorengan ke kampus, sebenarnya buat kamu cemilan awalnya, tapi malah habis sama teman-teman? Pernah dong, karena aku buat sarapan, tapi aku nggak enak nih sama yang lain. Akhirnya aku tawarin dan malah habis sama mereka. Jadi ya udah deh, karena aku udah sering makan, jadi aku relain gorenganku untuk teman-teman. Jadi bagi-bagi gitu ya? Betul. Dan pertanyaan paling penting pada hari ini nih, Siti. Kalau gorengan kamu sendiri dikasih nilai kayak ujian, kira-kira dapat berapa? Harus jujur ya, jangan karena kamu yang bikin sendiri terus langsung dikasih nilai A semua. Aku kasih nilai 10 karena alhamdulillahnya gorengan aku tuh udah banyak langganannya. Jadi pastinya aku bisa menilai nih kalau gorengan aku tuh enak karena udah banyak langganan. Apalagi dari kantor-kantor nih, kalau beli tuh, kalau untuk rapat sekali beli tuh 70.000. Kan gorengan aku tuh termasuk murah ya, di daerah situ tuh 5.004. Jadi udah banyak langganan-langganan. Ya itu murah banget sih, pantas aja banyak langganannya ya. Nah sekarang aku penasaran, gimana sih awal ceritanya kamu bisa ikut bantu jualan? Jadi gini nih ceritanya, waktu abis lulus SMA tahun 2024, kan nganggur tuh, ditambah pas daftar bundar nunggu ospeknya tuh lama banget. Akhirnya ayahku tuh beride lah kayak daripada di rumah aja mending jualan, sama 2 sepupuku yang lagi di rumah juga. By the way, 2 sepupuku ini juga baru lulus kuliah. Jadi kayak daripada nganggur kita bertiga di rumah, akhirnya dibukakanlah usaha, dimulailah usaha untuk berjualan gorengan itu.
Oke, jadi ini murni usaha ayah kamu atau buat kamu usaha yang keluarga udah lama jalan? Ini murni usaha ayah aku untuk aku. Oh, berarti emang inisiatif dari ayah kamu duluan gitu ya? Iya betul. Tapi kamu sendiri tuh malu nggak sih harus jualan gorengan? Karena nggak ada kata malu sih, karena menurut aku selagi kita cari uangnya halal, buat apa malu. Itu sebenarnya sih kalau malu tuh lebih ke egoannya aja masih tinggi. Kalau aku nggak pernah malu, karena dari kecil aku udah diajarin jualan. Dulu waktu SMP aku udah pernah jualan lontong kali. Berarti emang udah ada basic usaha juga ya dari awal. Nah, Oke, kira-kira kamu masih inget gak pertama kali kamu jualan gorengan tuh gimana rasanya? pernah dong, aneh banget karena pertama kali jualan yang kondimennya tuh banyak banget, kayak harus buat adonan asin, adonan manis, yang dimana potong tempe, buat isian tahu. By the way, risol aku tuh nggak beli di pasar ya, jadi buat isian bihunnya tuh sendiri, nanti digulung pakai kulit lumpia gitu. Jadi emang banget. dari awal tuh semua prosesnya sendiri gitu ya? Yang dari awal tuh dari yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngegoreng, nggak bisa buat adonan, sampai akhirnya bisa. Nah, dari pengalaman itu tuh menurut kamu yang paling berkesan apa selama jualan? Yang paling berkesan selama jualan, aku bisa ngobrol sama pembeli-pembeli aku, terutama kayak ojol atau sesama pedagang yang aku bisa rasain lah gimana rasanya ekonomi Indonesia saat ini gitu. Jadi itu sih yang paling berkesan, akhirnya aku bisa dapat teman-teman baru gitu dengan dijualan. Jadi bisa saling sharing cerita gitu ya sama yang se-relate gitu Iya ya? benar banget. Oke, menurut kamu jualan gorengan ini sesimpel yang orang-orang lihat atau enggak? Enggak, karena jualan gorengan itu banyak banget bahan yang harus disiapin, kayak bala-bala harus dipotong-potongin, kol wortel, daun bawangnya, terus harus bikin isian tahu, harus bikin bihun untuk risol gitu. Belum lagi singkong kan harus direbus dulu baru digoreng gitu. Berarti emang bukan cuma sekedar goreng terus dijual doang ya, banyak banget prosesnya ya? Banyak banget. Oke, nah menurut kamu apa yang paling orang tuh nggak tahu dari pekerjaan ini? Yang paling banyak orang nggak tahu, apalagi nganggapnya tuh sebelah mata, sebenarnya jualan gorengan ini dengan modal yang bisa dibilang nggak sedikit dan nggak banyak juga, tapi keuntungannya tuh 2 kali lipat kalau kita bisa ngatur keuangannya dengan baik. Kayak kita hitung nih pengeluaran pemasukannya berapa gitu, sebenarnya keuntungannya bisa dihitungnya tuh lumayan. Nah kalau per hari bisa kita modal 400, kita dapat 900, kan itu wow, bisa Untung banget ya. untung banget gitu. Oke. Keren sih, keren. Seru banget nih dengerin cerita dari awal Siti. Dari yang awalnya kita nggak tahu cara bikin adonan sampai bisa jalan sendiri. Iya benar banget, dan ternyata di balik jualan gorengan yang kelihatannya tuh simple gitu ya, tapi ternyata banyak banget proses yang nggak semua orang tuh tahu. Oke, setelah ini kita bakal ngobrol soal gimana Siti membagi waktunya antara kuliah dan usaha. Tetap dengerin Ruang Cerita ya, kita balik lagi setelah yang satu ini. Tak bisa terobati, biarlah mengering sendiri, menghias tubuh dan yang mengevaluasi ragamu. Hanya kau sendiri, mereka tak mampu melewati yang kau lewati. Dia berhenti hari tangan yang kau hadapi. Masalah yang mengeruh, oh perasaan yang rapuh, ini belum separuhnya. Biasa saja, kamu tak apa yang selalu ingin ambil peran, hanya berlomba menjadi lebih sedih dari dirimu. Dikesampingkan, disamakan, hatimu terluka sempurna. Masalah yang meneruh, oh perasaan yang rapuh, ini belum separuhnya. Biasa saja, kamu tak apa
perjalanan yang jauh. Kau bangun untuk bertarung, hari belum selesai. Biasa saja, kamu takkan. Welcome back di Ruang Cerita. Kita lanjut lagi nih ngobrol bareng Siti. Nah, Siti, kamu kan berarti masih sambil kuliah. Nah, gimana sehari-hari kamu jaga jualannya? Apakah kamu jaga sendiri atau gantian sama saudara kamu? Untuk saat ini 2 bulan terakhir ini alhamdulillah 2 sepupuku itu udah dapat kerja. Jadi saat ini aku yang handle sendirian. Sebenarnya dibantu ayahku kalau ayahku lagi kerja malam, tapi kalau ayahku kerja pagi aku benar-benar handle sendirian dari pagi gitu. Oke. Susah gak sih kamu jalanin kuliah sekaligus jualan? Sebenarnya nggak ada yang dibilang susah, karena itu balik lagi ke diri masing-masing. Gimana caranya diri kita bisa bagi waktunya, karena kalau masalah bagi waktu itu kita nggak bisa untuk orang minta bagi waktu ke kita, karena itu yang kontrol. Cara bagi waktu tuh hanya diri kita masing-masing aja. Sepintar-pintarnya dan diusahain harus bisa bagi waktu. Benar, karena yang tahu diri kita cuma diri kita sendiri. Betul. Gitu kan. Ya benar. Itu keren banget sih mindsetnya. Tapi gimana biasanya yang paling menantang bagian mana menurut kamu? Tiap hari itu pasti ada tantangan, Tiku. Harus dipikirin nih, hari ini rame gak ya? Aduh, hari ini tanggal merah, rame apa sepi nih gitu. Apalagi tantangannya tuh banyak banget nih. Gorengan udah murah di 5.004. Itu banyak yang nanya kayak, saya beli 20.000, boleh dong dibonusin gitu. Tantangan udah kayak, aduh, ide baru nih untuk membonuskan orang yang udah beli banyak gitu. Iya benar-benar. Oke. Udah dikasih murah masih mau Masih minta bonus lebih ya. Diku. Oke, pernah nggak jadwal kuliah kamu tuh bentrok sama jadwal jualan kamu? Pernah banget dong, Jidan. Apalagi nih di hari ini. Aku tuh tadi buka dagangan dulu dari jam 6. Tapi akhirnya aku minta tanteku karena aku nggak sabar nih buat cerita sama Jidan, Tiku dan teman-teman di sana buat gimana sih usaha aku, gimana sih cara bagi waktunya gitu. Jadi aku minta tolong tanteku untuk jagain gorenganku sebentar, hanya 2 jam gitu. Nanti aku pulang dari sini aku langsung dagang lagi. Wah, ini satu kehormatan sih ya buat Terima kita kasih banget, karena Siti, kamu udah meluangkan waktu. ya. Oke. Makasih banyak ya Siti. Sama-sama, Tiku, Jidan. Nah, berarti kan kalau kayak hari ini nih berarti ada bentrok. Gimana kamu ngatasinnya? Ngatasinnya sebisa mungkin aku minta tolong tanteku sih, kayak boleh gak minta tolong gantiin dulu nih, aku ada kelas misal 2 SKS 2 jam. Terus kalau misalnya aku ada kelas dari pagi sampai sore, itu udah pasti gorengan aku tutup gitu. Karena aku gak enak juga sama tanteku kalau dagang sendiri dari pagi sampai sore kan. Karena gorengan aku tuh buka dari jam 6 sore, dari jam 6 pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore gitu. Oh iya, itu di jam-jam kuliah sih ya. Iya, betul. Benar-benar. Oke. Kira-kira kamu pernah nggak ngerasa capek banget dan kewalahan? Pernah sih, apalagi aku nih handle sendirian ya. Tapi karena aku orangnya cekatan dan cepet, jadi kayak gak ngelihat waktu tuh kayak berasa udah sore aja gitu. Nah, kan kalau misal lagi capek banget, apalagi kamu ngejalanin 2 role sekaligus gitu kan, sebagai mahasiswa dan juga sebagai pembisnis gitu ya istilahnya. Apa yang bikin kamu tetap mau bertahan? Yang buat aku mau bertahan tuh karena aku udah bisa ngerasain hasil jeripayah aku sendiri. Aku udah bisa bayar UKT sendiri, aku udah bisa beli apa yang aku mau, barang-barang yang aku mau tuh aku udah bisa beli. Wah, keren banget sih di umur yang terbilang masih muda gitu ya. Self reward ya. Iya benar. Oke, teman-teman kampus kamu tuh tahu nggak sih kalau misalkan kamu tuh kuliah sambil berjualan? Awalnya tuh nggak banyak yang tahu. Hanya beberapa temanku yang di semester 1 semester 2 kemarin. Tapi di semester ini karena ada salah satu dosen mata kuliah yang nanya kesibukan aku apa aja, jadi mau nggak mau aku jujur dan teman-teman aku sekarang semua udah tahu. Oh, jadi ketahuannya karena ditanya dosen ya. Betul. Nah, terus gimana reaksi mereka pas pertama kali tahu? Reaksi mereka tuh kayak kaget, kayak kok bisa selama ini tuh bagi waktunya gitu, kayak bertanya-tanya gimana cara bagi waktunya gitu. Terus aku jawab, selama aku masih bisa hadir di kampus dan masih berjualan berarti aku bisa bagi waktunya gitu. Keren sih, keren banget. Jujur aku salut banget sama kamu Siti, karena nggak gampang ya Jidan Bener buat banget. kita ngejalanin kuliah, apalagi sambil usaha dalam waktu yang bersamaan. Iya. Apalagi sekarang jaganya lagi sendiri. Iya betul. Dan yang bikin kagum banget itu ya sama mindsetnya itu loh. Gak ada kata susah, yang ada cuman gimana cara kita bisa ngatur waktunya doang. Iya, benar banget, benar. Keren banget. Nah, kalau misal boleh tahu, berarti kan kamu tadi bilang ya, kalau kamu hasil jualannya itu buat bayar UKT gitu kan sebagian.
Apa yang bisa bikin kamu kepikiran untuk ngelakuin hal itu tuh Siti kira-kira? Kepikiran karena sebenarnya aku nggak mau ngerepotin orang tua juga sih. Karena kan ditambah jajan aku nih banyak nih ya. Jadi kayak nggak mungkin dong terus-terusan aku minta gitu. Jadi gimana nih caranya aku nggak minta, akhirnya aku dibukakan usaha aku sama ayahku. Berarti ini termasuk contoh anak yang melakukan privilege-nya dengan baik gitu ya. Dikasih privilege dan menjalankannya dengan baik. Keren banget. Banget. Tapi kamu masih ingat gak sih perasaan kamu waktu pertama kali bisa bantu biaya kuliah dari hasil usaha sendiri? Ingat, pastinya senang banget dong Tiko, dan sampai nggak bisa berkata-kata. Tapi by the way, awal jualan tuh aku masih dibantu sama orang tuaku, bayar kuliahnya 50-50 lah. Tapi alhamdulillah kesininya aku udah bayar sendiri. Sampai dimana kalau misalnya orang-orang udah bayar nih, orang-orang udah bayar UKT, aku tuh diem karena menurut aku selama tabungan aku belum cukup, aku nggak mau minta ke orang tuaku gitu. Jadi lebih baik agak ngaret sedikit bayar UKT-nya daripada aku harus minta ke orang tuaku gitu. Keren banget. Oke, berarti untuk reaksi orang tua kamu tuh gimana sih? Pastinya senang dan bangga dong, tapi kadang aku juga ngeliat mereka sedih gitu, ngeliat aku yang kecapean dagang sendiri, apalagi harus bagi waktu sambil kuliah gitu. Keren sih. Selain Sitinya keren, orang tuanya juga keren ya Jidan. Bener. Karena mereka juga ngasih vibe yang positif dan selalu support kamu ya. Keren banget. Nah, menurut kamu nih, pengalaman ini ngajarin apa tentang uang dan kerja keras? Banyak banget di pengalaman yang aku dapetin selama jualan gorengan. Tuh gimana caranya dapat uang di era sekarang nih, yang dimana rupiahnya lagi anjlok banget. Nah, jadi aku bisa ngerasain susahnya nyari uang tuh gimana, apalagi kalau dagangan sepi nih. Gimana caranya kita muter modal lagi, gimana caranya kita bisa dapat untung gitu. Mindset Gen Z banget ya Tiku ya. Iya, benar banget. Apalagi pasti bahan-bahan banyak yang naik gitu ya Bener di zaman banget. sekarang. Ada nggak sih pelajaran yang kamu dapetin di jualan dan pelajaran yang nggak kamu bisa dapetin di kelas? Ada dong, itu cara buat adonan nggak akan pernah bisa diajarin di kelas, tapi pastinya gimana caranya bagi waktu itu nggak ada juga kan di kelas gitu sih. Benar banget. Nah, kalau misal nih kamu bisa balik ke awal mulai jualan, apa yang mau kamu bilang ke diri kamu sendiri? Aku mau bilang keren banget udah bertahan sampai di titik ini. Udah mau 2 tahun nih jualan, kayak nggak berasa bagi waktu. Kalau nanti Agustus 2 tahun jadi sedih sumpah. Gak Terus apa-apa. kasih apa nih kalau kamu 2 tahun nih? Siti? Iya, apa ada penghargaannya gitu? Self reward sih ya harus Iya ya. betul. Benar-benar. Oke. Wah, dari cerita yang tadi kita dengar, kita bisa dengar sendiri ya. Kalau misalkan pengalaman hidup itu yang jadi guru paling berharga di hidup kita. Betul. Iya benar banget. Apalagi 2 tahun perjalanan kamu itu bukan cuma soal gorengan kan, tapi juga soal kamu bisa tumbuh dan belajar dan gak gampang nyerah. Iya betul. Nah, sebelum kita benar-benar menutup episode hari ini, kita punya 2 pertanyaan terakhir nih buat kamu Siti. Nah, yang pertama, dari semua nih yang udah kamu jalanin, yang udah kamu ceritain, apa sih pelajaran hidup yang paling berharga yang kamu dapetin selama ini? Pelajaran hidup yang aku dapetin selama ini, selama jualan dan kuliah, sambil kuliah itu aku belajar bahwa kerja keras itu susah, nyari uang itu susah. Jadi aku bisa membayangkan orang tua kita menafkahi kita sampai kita bisa lulus kuliah itu gimana, pasti kebayang banget dong. Jadi aku belajar kayak untuk menghargai orang tuaku gitu. Jadi sekarang bikin terbuka gitu ya, Betul. kalau kita tuh nggak bisa cuman asal minta ke orang tua Nah, gitu ya. iya benar. Kita juga harus berusaha ya Siti. Bener, Kitanya. karena nyaris duit tuh nggak gampang ya. Oke, dan kira-kira kamu punya pesan sama teman-teman mahasiswa yang pengen mulai usaha tapi males karena takut, rasa malu. Kira-kira Siti. Ada dong. Nah nih buat teman-teman buat kalian dan teman-teman yang mau mulai usaha, itu tuh yang sebenarnya satu mindsetnya ubah dulu, buang ego kalian. Sebenarnya tuh banyak yang malu ya berjualan, tapi setelah dipikirkan apa yang buat malu selama kita cari uang secara halal gitu kan. Jadi sebenarnya ubah dulu mindsetnya, gimana caranya kita mau berkembang nih, kita harus punya tujuan, ubah mindset, punya tujuan sampai akhirnya kita berkembang gitu. Setuju banget sih, karena kalau zaman sekarang apa-apa malu yang nggak akan berkembang ya. Iya. Bener banget. Bener. Nah, kayak terima kasih banyak yang Siti, cerita kamu hari ini tuh benar-benar bikin kita kesentuh banget dan Iya, itu inspiring banget buat kita semua. Semoga perjalanan Siti ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman yang lagi berjuang, kuliah sambil kerja dan sedang merintis usaha sendiri.
kalau misalkan tuh kalian nggak sendirian. Iya benar banget, karena banyak banget teman yang seperjuangan sama kalian yang mungkin ngerasain hal yang sama kayak kalian gitu ya. Aku Hatiku, Dan aku Jidan. sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.